Yalihi kalimatu sahibil fadilah As-Sayyid Sigit Joko Sutono wa yalihi taslimul waqfi wa iftitahus sakanil jadid li tullabil ma'had. The next, speech and handover of Wakaf and building inauguration by Wakif Mr. Sigit Joko Sutono. Continue with the symbolic handing over of keys and cutting the ribbons. Selanjutnya, penyerahan wakaf dan peresmian bangunan oleh Wakif Bapak Sigit Joko Sutono dilanjutkan dengan penyerahan kunci secara simbolis dan pengguntingan pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertama-tama saya mohon maaf karena keterlambatan saya hadir di sini dan juga ternyata persiapan dari Pak Ustadz sudah sangat begitu megah. Yang saya hormati pemimpin Yayasan Mu'alaf An-Naba, Pak Ustadz Nababan, guru kami. Yang saya hormati juga Pak Camat, para pemimpin daerah ada di sini, para guru besar yang hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf karena saya juga cukup malu sebenarnya berada di sini. Karena apa yang dipersiapkan oleh Pak Ustadz sungguh luar biasa. Saya kenal Pak Ustadz sudah cukup lama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Nababan yang sudah kenal dan membawa kami ke jalan kebaikan melalui jalur yang diizinkan oleh Allah hari ini. Kepada para santriawan, santriawati, dan juga para tamu undangan yang hadir hari ini, izinkanlah saya dengan keluarga saya atas kerendahan hati kami hanya memberikan secuil dari bagian yang tanah yang sangat megah ini tadi disampaikan 1,2 hektar ya Pak Ustadz ya, luar biasa. Kami hanya mencoba untuk ikut belajar terus dengan guru-guru kami. Kami mudah-mudahan tetap berada di jalan Allah. Kami mudah-mudahan tetap bisa terus bersama dengan para guru besar, para ustadz. Bimbinglah kami Pak. Karena saya terus belajar, saya juga malu melihat anak-anak di sini, para santriawan dan santriawati, sepertinya sudah jauh lebih pandai membaca Qur'annya dari saya. Dan itu merupakan tujuan mulia, sama-sama kita mendidik dan mendakwah Islam karena itulah juga salah satu keinginan hidup kami selain dari berbisnis dan juga berusaha di dunia ini. Mudah-mudahan niat baik kami bisa diterima, mudah-mudahan apa yang secuil dari apa yang kami sampaikan dalam tanah yang megah di sini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya buat dakwah Islam, bisa membantu dan meringankan tugas Pak Ustadz Nababan bukan hanya untuk mualaf tapi juga tadi saya senang sekali mendengarkan bisa dibuka untuk para santriawan dan santriwati yang ingin mendaftarkan dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan dukungan dari Gontor dan itu sangat memberikan kelegaan hati bahwa kegiatan yang ada di Gadok ini didukung oleh segenap para alim ulama dan para guru besar yang berada di Indonesia ini. Jadi itu merupakan suatu apresiasi Pak Ustadz dan saya sangat bangga bisa kenal dengan Pak Ustadz bahwa kami ikut dalam sejarah perjuangan dakwah Islam di Gadok ini. Atas izin Allah nanti Pak Ustadz yang akan membimbing untuk penyerahan apa yang disampaikan. Saya juga sebelumnya sudah sangat sampaikan Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz sangat meminta untuk hadir di sini. Tolong jangan ditulis nama saya. Tapi ada permintaan khusus ya, sudahlah saya ikut aja sebagai murid.
Itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa kepada saya dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang kami berikan di sini bisa benar-benar membawa manfaat buat dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanfaatan gedung wakaf ini dari keluarga besar Bapak Haji Sigit beserta Ibu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. يليه الخطابة بثلاث لغات من الطلاب محمد عبد الله ساسترا ومحمد يونس كودياي ومحمد الكندي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء فإذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين القلوب أوليائه بأنوار الوفاق وسق أسرار أحبائه شرابا جزيل المذاق وألزم قلوب أولياء خائفين الأوليائه وفاق وسق أسرار أحبائه شرابا جزيل المذاق وألزم قلوب الخائفين الجوال والإشفاق فلا يعلم الإنسان في أي دواء كتب ولا في أي فارق يساق فإن سمح فبفضله فإن عقاب فبعدله ولا اعتراض الله على المالك الخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إله عز من اعتز به فلا يضم وذل من تكبر عن أمره ولقي الأثم. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم الأنبياء سيد الأسفياء المحسوس بالمقام المحمود في يوم المشهود الذي جمع فيه أنبياء تحت اللواء وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتهى بيده واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. All brothers in Islam, all praise and gratitude belong to Allah. We praise Him, ask Him for help, ask Him for forgiveness for all sins, and ask Him for protection from ourselves and our deeds. Whoever Allah has guided, no one can lead him astray. And whoever Allah has led astray, then no one can guide him. I testify that there is no God who has the right to be worshipped except Allah. And I testify that Muhammad is Allah's servant and His messenger. May salat and salam be poured out to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and his friends and anyone who follow his straight path and invites him to Siratal Mustaqim until the day of judgment. Segala pujian hanya kepada Sang Pemilik kasih sayang yang telah mengatur kehidupan ini dengan keseimbangan. Tuhan, pemilik kekuatan yang besar yang tak akan pernah tumbang, pemilik segala kenikmatan dan juga azab siksaan. Tuhan yang menggenggam segala kekuasaan, yang tiada seorang pun bisa mengalahkan. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan dan kelak akan dikembalikan. Salawat berbonceng salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Ibnu Abdillah, cucu Abdul Muttalib, jantungnya kota Mekah, cahayanya kota Madinah, uswahnya seluruh insan. Ia datang membawa agama kebenaran,
disertai dengan kabar kegembiraan. Dialah sang pemegang peradaban, dialah sang purnama, pimpinan para rasul dan anbiya, nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح خذ من صحتك لمرادك ومن حياتك لموتك. وقال الله ذا الجلال والإكرام يقول في القرآن العظيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المعنى مثقال ذرة في الدنيا خيرا يره في الآخرة، فالدنيا مزرعة للآخرة، الذي يزرع في الدنيا يحصد ما زرع في الآخرة، إن خير فخير وإن شر فشر. والله أمرنا أن نعمل ونجتهد في الدنيا، هو الذي أنشأكم في الأرض واستأمركم فيها، أي طلب الله منكم أن تؤمروها بعمل نافع وصالح، وأجمل ما في الدنيا عمل صالح وصدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن ذلك كله يعود نفعه إلى صاحبه في الآخرة. The Arabic wise word said, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan." It means, do good deed for your worldly life as if you were to live forever, and do good deeds for your hereafter as if you will die tomorrow. The question is why? Because Allah gives the most special gift to those who do good for the world and for the hereafter. 3 special gifts in the world. My beloved brothers and sisters, the reward that Allah will give to believers who do good in their worldly lives are: the first, get happiness and a good life. My beloved brothers in Islam, in fact, happiness is the goal that will be sought by every human being who lives on this earth, regardless of their beliefs, regardless of their skin colors, and regardless of their language. However, this cannot be achieved except by giving a complete obedience to Allah Subhanahu wa Ta'ala and His Messenger, and hastening to do good deeds that He loves and pleases. Second, God's care for family, offspring, and property. If we want our family safe in the future, it will not be by increasing our possessions, increasing the amount of land we live in, or by collecting lots of jewels. No, the sense of security in the worldly life and in the family is obtained by your obedience to Allah and arming them with pity. And the third, free from trouble and fulfilled all requests. If we are in trouble or were struck by fear, then hasten to do good deeds. Surely we will get reinforcements and help from Allah Subhanahu wa Ta'ala. As Allah Subhanahu wa Ta'ala tells about how His prophet were get hit by trouble, fear, calamity. Pepatah Arab ada yang mengatakan, "I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan." Yang bermakna, bekerjalah kamu untuk dunia seakan kamu makhluk yang abadi, dan bekerjalah kamu untuk akhirat seakan engkau akan mati esok hari. Kalimat tersebut menunjukkan kepada kita akan kestandaran hidup kita di dunia ini, yakni dengan bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak di akhirat. Karena tiada manusia yang akan hidup dalam jangka waktu yang lama. Semuanya pasti akan menemui yang namanya ajal. Dan ketika saat itu tiba, apa yang akan kita bawa untuk menuju kehidupan akhirat kelak? Maka dari itu, selagi jiwa kita masih dikandung badan, hati dan akal pikiran masih berjalan, harta dan tahta masih kita genggam, jangan kita sia-siakan, karena inilah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan segala persiapan menuju kehidupan akhirat yang kita dambakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari di mana tiada lagi berjual beli, tiada lagi pertemanan, tiada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 254. Yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Wad dunya hiya kullu ma ala wajhil ard min maladzat wasyahawat an tamila an-nafsu wa tahrisu 'alayha wa tahrisu ilayha. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الخيل المسومة الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا لكن الله بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. أي المقصود أن الأفضل من الدنيا وما فيها للذين اتقوا عند ربهم في دنياهم ولابد أن يعملوا صالحا لوجه الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى والله يمحق الله الربا ويربي الصدقة أي طلبها أي تباركها ويزيدها وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. And do you know that Allah Subhanahu wa Ta'ala will give us 3 special gifts in the hereafter? They are, the first, Husnul Khatimah award. Indeed, the practice that Allah loves the most is at the end of it. This is the condition that must coveted by every believer, namely getting Husnul Khatimah. And in fact, it is the fruit of good deeds. The second, safe from the punishment of the grave. Apart from the good deeds that provide the security in the worldly life of a believer, it will also provide the security in the first place of the afterlife, namely the grave. And the third, get the highest favor of Jannah. Hadirin rahimakumullah. Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya harta yang ada pada mereka ada hak orang lain di dalamnya. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya harta kita ini adalah milik Allah dan suatu saat akan dipinta kembali beserta tanggung jawabnya. Maka dari itu Allah memperingatkan kepada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, namun ia menunda bahkan enggan untuk bersedekah, berinfak, berzakat, ia enggan untuk berjual beli dengan Allah. Maka ia harus tahu kelak akan datang masa di mana tiada lagi berguna harta, tahta, jabatan yang ada padanya. Bahkan keluarga, pengikut beserta temannya tak akan ada yang bisa menolong kecuali segala amal kebaikan yang telah dilakukannya. Qala syair fi syi'rihi qaddim li nafsika khairan wa anta malak min qablu an tusbiha fardan walau nuhalik halik. Walasta wallahi tadri ayyul masalik salik ila jannati adnin aw fil mahalik halik. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaika. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna as-sadaqata sirri tudfi'u ghadaba rabbi. Fa Allahumma waffiqna li amalin salihin fid dunya وَيَنَعُودُ إِلَيْنَا فِي أُخْرَانَا وَوَفِّقْ إِلَيْنَا مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. Amin amin ya rabbal alamin. In fact, the highest blessing of the members of Jannah is seeing the face of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And Allah Subhanahu wa Ta'ala said, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun." It means whoever did good deeds, both man and woman, in a state of faith,
we will surely give him a good life, and indeed, we will reward them with the reward that is better than what they have done. An-Nahl 97. So, we all hope that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always give us the opportunity and ability to do more good deeds for His pleasure. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari perbanyak pahala kebaikan dengan menanam bibit pahala dari sedekah jariyah. Lihatlah pondok kita ini. Dari tanahnya merupakan tanah yang diwakafkan oleh satu orang untuk perluasan dan perjuangan agama Islam. Di atasnya berdiri kokoh sebuah masjid yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah atas dasar cintanya pada ayahandanya. Dan di depan masjid tersebut terdapat sebuah bangunan, toilet dan juga tempat wudhu untuk para jamaah, diwakafkan pula oleh seorang hamba untuk mempermudah umat dalam beribadah. Dan di sebelah utara masjid tersebut terdapat ruang kelas, tempat di mana para santri menimba ilmu dari ustadznya. Dan bangunan tersebut pun diwakafkan oleh seorang hamba Allah untuk memperdalam pengetahuan agama. Dan bukan hanya itu, pimpinan kita, kiai kita, mereka bukan hanya menginfakkan harta, tapi juga ide, sistem, cita-cita, bahkan jiwa dan raga mereka pun telah mereka infakkan bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk agama. Dan pada hari ini kita bersama menyaksikan seorang hamba Allah yang mewakafkan sebuah gedung dengan 12 ruangan tanpa meminta imbalan demi sebuah kepentingan agama yang terus ditegakkan. Dan itu semua adalah merupakan contoh yang paling dekat dengan kita, wahai hadirin sekalian. Dan semoga saja di acara kita selanjutnya, atau di tahun selanjutnya, ataupun bahkan esok hari, bangunan yang masih renggang di sebelah sana dapat disambung kembali, sehingga menjadikan bangunan yang kokoh, bangunan yang sempurna, dan menambah semangat kami dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan ingatlah kawan, bahwa Pondok perlu dibela, dibantu, dan diperjuangkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.